Healthy People, jumpa lagi dengan saya Tifa Deraitama di CNN Indonesia Health. Di era serba digital, penggunaan gawai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun meningkatnya screen time juga memunculkan berbagai kekhawatiran, salah satunya dugaan bahwa paparan layar dalam waktu lama ini bisa mempengaruhi kesehatan otak kita. Lantas benarkah demikian? Kita akan membahasnya di Health kali ini bersama dokter spesialis neurologi konsultan neurobehavior, ada Dr. Asnelia Devi Cesaria. Halo dok, apa kabar? Halo Mbak Tiffany. Oke, kita kalau ngomongin soal screen time, ya kan itu kayaknya tantangan orang semua zaman sekarang karena nggak bisa lepas dari tablet, kemudian gadget gitu ya. Tapi benar nggak sih dok, screen time itu bisa berpengaruh terhadap penyusutan otak? Ya sebetulnya mungkin bukan menyusut otaknya Uh-uh. kayak kisut kecil gitu ya, tapi koneksi sel di otaknya itu berkurang. Jadi sepertinya kalau kita foto nih pakai MRI, kalau gadget itu sering ya terpapar dan hanya menatap layar saja tanpa doing nothing gitu lebih dari 7 jam kalau di jurnal. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya namanya. Nah harusnya kan mungkin setebal itu, nah itu karena mungkin cuma hanya staring natap layar itu doang ya. Nah itu mungkin yang dibilang penyusutan, tapi bukan selnya yang berkurang ya, koneksinya yang kurang. Oke, tapi ada average durasi gitu nggak sih dok? Maksudnya untuk yang kadang-kadang kalau saya sih pribadi di layar gadget tuh untuk weekly suka kelihatan tuh ya kan, average-nya minggu ini berapa. Kalau dia udah meningkat dari minggu lalu kita deg-degan, tapi ada average normalnya nggak sih dok sebenarnya? Iya, paling tidak sekarang keperluannya apa dulu nih, ya kan? Semua sekarang kita pakai gadget kan untuk kerja ya, atau untuk apa nih, masak aja kadang lihat gadget untuk YouTube misalnya ya, contoh-contoh di apa keluarga. Ya jadi sebetulnya kita harus punya durasi yang cukup, tidak berlebihan. Atau kita punya jeda sebetulnya. Jadi jeda itu yang kita perlukan. Sehingga kalau kita nonstop nih, kan anjurannya kalau 2 jam kita bekerja itu harus break ya. Break itu sekitar 2 sampai 5 menit, 10 menit itu bisa harus break untuk stretching, ya menatap apa di luar gadgetnya. Kalau untuk gadget sendiri 20 menit ya, hitungan 20 pernah dengar. Jadi 20 menit kita menatap layar intens, jadi 20 detik kita di luar gadget melihat 20 meter jauhnya. Jadi buat relaksasi mata sekalian untuk relaksasi badan, disarankan berdiri dan bergerak. Jadi sebetulnya itu. Jadi kalau durasi setiap kita pasti punya kan perbedaan dan keperluan masing-masing. Kebutuhan beda-beda. Tapi bagaimana kita atur porsi kita, jedanya juga bagaimana. Jangan diforsir deh ya. Ada jeda, ada istirahatnya ya. Oke, kita balik lagi tadi ke penyusutan otak. Nah ini banyak juga yang tanya, ada bedanya gak sih dok penyusutan otak dengan kerusakan otak? Apakah ini dua hal yang berbeda kah? Ya, kalau penyusutan otak ini karena gadget ini kah ceritanya paparan ini? Ya sebetulnya kalau kita sudah mulai atur durasi kita, jadi kan kita udah tidak menatap layar terlalu sering lagi ya. Jadi udah melakukan sesuatu nih. Nah melakukan sesuatu kan bergerak, bicara, itu merangsang otak. Sehingga justru penyusutan itu kita cegah. Ya jadi itu tetap bisa perbaikan. Tapi kalau memang sudah rusak gitu ya, ini rusaknya karena apa dulu nih? Gitu. Kalau untuk paparan layar seperti ini justru tidak merusak ya, tapi mungkin betul fungsinya akan berkurang karena kita nggak ada gerakan, nggak ada bicara ya, jadi akhirnya cuman hanya diam, hanya sekedar staring ya, lihat scrolling atau apa. Ya jadi sebetulnya ini sifatnya reversible kalau kita bisa perbaiki. Ya aktivitas kita ya sudah otaknya juga akan aktif kembali. Oke, berarti ada korelasinya dengan penurunan fungsi otak nggak? Misalkan dengan kemampuan mengingat, berpikir gitu kan? Itu ada korelasinya nggak dok? Iya, jadi ada korelasinya ya. Jadi kalau memang kita hanya scrolling saja, terus kemudian pendek-pendek ya videonya, atensi kita tuh jadi pendek.
Sehingga kita sulit tuh buat konsentrasi. Konsentrasinya. Jadi kalau konsentrasi itu atensi yang memang panjang ya, jadi sulit untuk konsentrasi. Kalau sulit konsentrasi akhirnya sulit kan untuk bisa mengingat gitu. Dan mengingat kan perlu repetisi ya, diulang. Sedangkan waktunya banyak terbuang untuk melakukan itu. Justru ya akhirnya waktu yang terbuang harusnya bisa untuk latihan memori, untuk berkegiatan ya hilang momennya. Mungkin ke arah situ Mungkin maksudnya. lebih ke situ ya. Nah, kalau kita ngomongin soal layar, ini kan ini nggak hanya gadget ya, nggak hanya handphone, nggak hanya tablet, tapi ada juga layar televisi, komputer, kemudian juga mungkin gamers gitu ya untuk main game. Nah, ini apakah aktivitas yang ada di depan layar-layar ini juga punya tingkat risiko yang sama terhadap kemampuan fungsi otak tadi? Oke. Iya, jadi tergantung penggunaannya lagi. Jadi kalau hanya sifatnya one way ya, kita hanya nonton aja, ya menikmati saja, memang area otak itu yang terangsang sedikit. Tapi apabila kayak tadi TV atau handphone, kita ada partner gitu ya untuk bisa bahas kasusnya apa, kemudian itu kejadiannya apa, lagi main game apa, caranya gimana. Jadi kan ada diskusi ini. Iya, ada interaksinya ya. Interaksi ke orang lain, kita bahas. Nah, kemudian apalagi kalau tontonan itu yang bikin kita jadi aktif tuh, jadi bergerak, mencoba sesuatu, creativity. Nah sebetulnya kalau yang seperti itu kan bagus ya untuk rangsangan otak. Gitu ya, jadi tergantung bukan salah layarnya ya atau medianya, tapi bagaimana kita menggunakannya dengan baik dan dengan interaksi, karena justru akan merangsang fungsi otak lebih baik. Soalnya saya juga pernah dengar nih dok, kalau misalnya katanya kalau layar gadget itu katanya lebih berbahaya dibandingkan misalkan kita di depan laptop, di depan komputer, atau mungkin di depan nonton TV gitu. Ada hubungannya jenis layarnya. Iya, sama aja enggak, sih sebetulnya, sama aja. Jadi ya itu kan medianya ya sebetulnya, tapi justru kan kita sekarang informasi jadi lebih cepat kita dapat dari media kita ini ya kan, justru kita jadi banyak informasi, itu kan proses berpikir tuh. Betul ya, terus jadi justru jangan di stop justru tapi justru mungkin bijak ya menggunakannya ya. Dan tadi kalau keperluannya apa nih, kita harus komit dulu sebetulnya, niatin dulu nih kita mau misalnya nonton TV-nya untuk apa. Jadi kalau yang nggak perlu justru skip. Nah, kadang itu yang membuat distraksi kan, dan akhirnya itu tadi gangguan konsentrasi. Kemudian ya apakah ada pengaruh ya sosial, sehingga kita seringnya kayak membandingkan sosial. Ya itu biasanya di media sosial, padahal itu kan jadi menjatuhkan mental. Justru yang seperti itu kan membuat jaringan otak justru jadi terhambat koneksinya. Karena kalau di era digital ini kan ini jadi tantangan sendiri ya. Kita lihat bagaimana orang-orang bisa merespons tangkapan-tangkapan layar ini. Makanya ada orang bilang, banyak yang ngerasa nggak apa-apa mendingan ketinggalan dompet dibandingin ketinggalan handphone katanya. Oke, alarm atau reminder apa mungkin yang bisa jadi alert untuk kita? Ini kayaknya udah mulai-mulai nih kelihatan tanda-tanda penurunan fungsi kognitif nih. Apa ya? Sering lupa tuh bisa loh. Iya, sering lupa. Iya, sering lupa. Iya, saya banget dok. Apakah jadi nggak konsen ya, dia lagi ngerjain apa, kemudian dia ya mungkin menatap layarnya dia dengan apa yang dia lihat. Jadi sebetulnya dia nggak konsen dulu nih, terus lama-lama balik lagi karena ada yang ketinggalan ya kan. Terus mungkin jadi waktunya terbuang hanya buat ya steering layar itu, padahal harusnya dia bikin rencana tertentu ya untuk kegiatannya dia. Jadi ya mungkin banyak hal-hal yang kayak sering lupanya, kemudian sesuatu yang harusnya dia bisa sampaikan lancar, ternyata mungkin karena kurang persiapan dianya jadi sulit ya untuk komunikasi atau distraksi dengan yang lain karena masih kepikiran tadi gambar-gambar atau apa yang dia lihat dari medianya. Nah itu bisa. Jadi fokus konsentrasi itu alertnya. Seringnya itu dulu yang terganggu. Kebanyakan itu ya. Nah dari pengamatan, pengalaman dokter, lingkaran yang jahat ini gitu ya, kelompok yang paling sensitif atau mungkin yang paling rentan gitu ya, itu apakah ada kelompok tertentu? Let's say misalkan anak-anak, ibu-ibu orang tua suka ngomel screen time gitu kan. Atau sebenarnya ternyata nggak cuma anak-anak aja loh gitu, orang
dewasa gitu, over 40 atau lansia pun juga punya resiko yang sama ya, Iya. rentannya. Sama, semua usia jadi rentan gitu ya. Karena kalau yang bayi ya seringnya kan bayi ya atau 2 tahun kita nyusuin tuh sambil Oh iya. scrolling ya. Oh kita kadang suka nggak sadar padahal itu sebenarnya Betul. berpengaruh Iya, ya? berpengaruh. Harusnya kan kita konsentrasi ke bayi kita. Sampai 2 tahun kan masih nyusuin. Nah, tapi ini sambil melihat sesuatu. Jadi in touch ke anak kurang. Itu nanti masa depannya nanti yang kita lihat bagaimana sih hubungan dengan anak. Nah, 2 tahun ya, 2 tahunan sampai remaja lah. Itu juga harus punya screen time yang terbatas ya, karena mereka sedang bertumbuh, mereka perlu motoriknya, perlu ada komunikasi karena bicara dan lain-lain perlu nih mereka dalam perkembangan. Kalau screen time-nya kelebihan akhirnya semuanya nggak dapet, jadi tumbuh kembangnya berkurang. Kalau untuk yang dewasa tadi ya lebih ke produktivitas jadinya. Benar. Dan biasanya penyusutan otaknya itu mungkin bisa terjadi kalau di selanjutnya apakah bisa jadi demensia misalnya. Nah itu juga kita perlu awareness ya terhadap itu. Mungkin karena kebiasaannya dulu yang harus dibenahi. Kalau dewasa mungkin itu. Mulai dari kebiasaan itu juga ya. Menarik, kita masih akan bahas dokter fakta seputar otak ya. Nanti setelah ini CNN Indonesia Health kita masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Health, masih bersama Dr. Asdelia di sini. Dok, sekarang saya mau ajak dokter untuk menjawab mitos fakta yang berkembang di masyarakat terkait dengan kesehatan otak. Ini pasti juga banyak sering ditanyain kayaknya untuk dokter ya. Kita akan langsung buka dok, ini dia yang pertama. Nah ini bisa dijawab nih dok, mitos atau fakta? Jadi semakin mahal layar atau gadgetnya katanya semakin aman buat kesehatan otak dok. Aduh ini mitos ya. Mitos, oke. Mitos. Jadi apa penjelasannya? Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali nih soal harga, kemudian ya yang berkaitan dengan mungkin kualitas produk itu nggak ada. Dan sama proteksi-proteksinya itu ya. Oke, ya mungkin lebih aman sedikit untuk mata iya. Tapi kalau tetap kita ya menatap layarnya dengan hanya scrolling apalagi video pendek gitu ya, dan kontennya juga yang kurang apa ya membuat kita jadi kreatif, membuat kita jadi berpikir, akhirnya ya justru karena konten dan lama durasi kita menonton itulah sebetulnya yang membuat gangguan pada kesehatan otak. Oke. Jadi layarnya yang bagus sama sekali pun jangan-jangan makin nyaman makin lama tuh nontonnya. Nah, Jadi ya. mitos ya, apalagi kan sekarang banyak sekali apa screen protection gitu ya atau screen guard gitu. Variasinya banyak, jadi mahal belum tentu menjamin. Intinya itu tadi ya. Nah, betul. Oke, kita buka berikutnya. Ini mitos atau fakta dok? Oke, jadi katanya terlalu banyak scrolling di media sosial tanpa tujuan dapat membuat otak itu gampang capek, gampang lelah. Ya, fakta. Fakta, oke. Penjelasannya gimana tuh dok? Ya, jadi dengan scrolling itu berarti pendek-pendek kan ya, apalagi kalau nggak menarik kita langsung scroll itu kan namanya scrolling ya. Nah jadi atensi pendek-pendek, kita gampang puas apa yang kita lihat dengan yang pendek itu, sehingga kalau kita tuh namanya di neurotransmitter ada dopamin ya, jadi kerjanya ekstra puas dengan cepat, lama-lama otak tuh bekerja dengan cepat. Itu akhirnya bikin capek. Nah lama melakukan kegiatan itu, akhirnya setelah melakukan scrolling tadi dengan berjam-jam, akhirnya kita mager tuh nggak mau ngapa-ngapain dan akhirnya malas. Nah karena udah capek duluan konsen yang pendek-pendek di situ. Oke, berikutnya kita buka lagi, masih ada ini mitos atau fakta, boleh dijawab. Aktivitas di luar ruangan ini bisa membantu otak tetap segar, terhindar dari efek negatif screen time yang berlebihan. Ya fakta. Fakta? Oke. Ya jadi aktivitas di luar ruangan, artinya apalagi kalau pagi dapat sinar matahari. Karena kalau dapat sinar matahari artinya kita udah dapat nih tabungan buat tidur kita malam. Ya karena pengaruh ya untuk tidur itu terang gelapnya matahari. Dan kita lebih fit,
biasa ya, jadi vitamin D, kalsium semua dapat. Dan bergerak berarti kan juga ada aktivitas ya, lebih sehat. Dan tidak hanya bergerak aja, pasti kan juga bicara, komunikasi, merancang sesuatu habis ini kita ngapain gitu ya. Jadi itu tetap berfungsi. Ya, ini juga bisa sebagai substitusi screen time ya yang berlebihan pada anak atau dewasa ya. Itu kalau pagi, boleh juga untuk sore ya. Jadi ada latihan aktivitas seperti olahraga atau aktivitas lain yang tidak menggunakan layar gitu ya. Nah, itu bisa substitusi untuk membatasi ya screen time tersebut. Oke, boleh screen time sambil olahraga, yoga. Nah, kan nggak masalah. Nggak masalah, kan yang penting badannya gerak gitu ya. Oke, kita buka masih ada satu lagi kayaknya Dok, ada mitos atau fakta, boleh dijawab. Jadi screen time yang berlebih ini bisa menyebabkan risiko kesehatan motorik, emosi, mental anak. Ya, fakta. Fakta, Karena pengaruh. berlebihan kan. Jadi berlebihan artinya durasinya terlalu panjang. Terus kemudian saya nggak tahu kontennya apa, hati-hati isinya itu loh yang penting juga. Apalagi kalau udah isinya kurang baik, ditonton juga lama. Iya. Sendirian lagi gitu Iya. ya. Nah, itu kan nggak ada yang mandu ya. Benar. Nah, kalau ini tadi pertanyaan terhadap anak. Nah, berarti anak ini kan belum stabil. Kita katakan anak kan sampai umur berapa? 17 tahun. Mereka lagi berkembang. Jadi informasi yang masuk tuh semuanya baik buruk semuanya masuk. Yang nyaring tuh apa? Ya kan? Nggak ada Nah, filternya. Iya, apalagi nggak ada panduan dari orang tua, tidak ada pembatasan apa yang ditonton, kontennya. Sehingga akhirnya anak yang merasa yang dia tonton itu benar. Emosinya terarah ke yang dia tonton, yang kita nggak tahu itu benar atau salah. Oke. Secara mentally dia hanya lihat, tapi dia tidak pernah melihat real aslinya bagaimana. Mungkin di orang tua atau di komunitasnya atau di keluarganya. Karena dia hanya lihat orang lain kan, ini kan kenal nggak kenal yang dilihat di situ. Gitu, jadi ya dan lebih emosional ya, lebih emosional karena sepertinya dia yang mau dilihat seperti yang di layar. Padahal mungkin di real time-nya nggak begitu. Nah, kemudian ya dia akan lihat ada suatu perbandingan itu kan nggak baik ya. Sebetulnya dia harus lihat apa realisasinya sebetulnya di keluarganya, di lingkungannya atau di lingkungan agamanya. Nah, itu kan ada batasan-batasan tertentu ya. Jadi ini akan terganggu ya. Nonton terus dia nggak gerak. Akhirnya gemuk gitu kan ya. Dan harusnya anak-anak juga harus bergerak karena itu tumbuh kembangnya harusnya seperti itu. Ya, jadi terkait semua tuh. Itu kalau tadi mitos atau fakta mudah-mudahan menjawab rasa penasaran masyarakat ya. Nah, karena tadi dokter sedikit sudah menyinggung masalah emosi. Nah, ini juga nih. Apakah si screen time ini juga akhirnya bisa berpengaruh atau berisiko terhadap kecemasan, ya kan, bahkan ya amit-amit jangan sampai depresi gitu, itu bisa juga. Iya, sering ya, karena mungkin yang dilihat bagus-bagus, terus akhirnya membandingkan dengan diri sendiri, jadi rasa syukurnya kurang, padahal dia mah baik-baik saja, tapi mungkin apa yang dia lihat. Ya, jadi ini juga harus bijak menggunakan media sosial karena kan ini hak kita untuk sharing sesuatu. Bukan berarti nggak boleh kan sharing kesenangan. Tapi akhirnya itu ya kurang bijak menggunakannya. Sehingga ada perbandingan jadi kemudian merasa ya emosional. Kemudian ada yang depresif. Kenapa kok saya gini, kenapa gitu. Padahal hidupnya nggak apa-apa, baik-baik aja padahal. Ya, terus kecemasan, kok orang begitu, kok aku gini ya. Terus mungkin terlalu lihat yang konten yang berlebihan ya, jadi merasa cemas apabila nanti dia akan terkena ya, misalnya kejadian yang dia tonton misalnya. Padahal mungkin di kesehariannya dia jauh dari itu. Jadi kayak adiksi itu mungkin secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar bisa berpengaruh terhadap stimulasi otak. Iya. Apa yang kita tonton kadang-kadang bisa merubah kita loh, itu hati-hati. Jadi yang kita tonton tuh juga harusnya yang baik, yang membuat kita jadi lebih maju, lebih kreatif, ya kemudian lebih banyak berpikir. Jadi harus bisa menjadi kita yang lebih baik, gitu harusnya seperti itu. Nah tapi kan bukan nggak mungkin, dia campur kan yang ditonton, tiba-tiba ada yang lucu, tiba-tiba ada yang serem, tiba-tiba ada yang terlalu lebay banget. Sos tuh algoritma kan. Nah jadi
harusnya kita bijak dalam penggunaan tersebut, memilih kontennya juga. Bukannya tidak boleh, tapi kita harus lebih bijak itu tadi ya. Betul. Oke dok, masih banyak pembahasan tentunya terkait kesehatan otak yang akan kita ulas di CNN Indonesia Health. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health, masih bersama Dr. Asnelia di sini juga. Oke, ini untuk masyarakat, orang-orang yang memang mewajibkan atau mengharuskan mereka untuk duduk di depan layar pekerjaan, ya kan. Let's say mungkin dalam waktu satu hari sekitar 5 sampai dengan 8 jam tergantung dengan kebutuhan mereka. Nah, itu kan tidak bisa dihindari tentu ya, namanya juga kerjaan kan. Tapi mungkin apa yang bisa mereka lakukan, masyarakat lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya bisa menyeimbangkan itu tadi. Ya, jadi pembatasan tadi ya, Jadi harus tetap sehat gitu dok. Iya, jadi pembatasan durasi dalam pekerjaan nggak perlu dihindari ya, harus dihadapi gitu ya. Tapi kita punya jeda tadi, ya. Jadi jeda kalau 2 jam paling tidak kita harus intens bekerja dengan layar, break dulu deh. Ya, jadi berdiri atau gerakan kaki dan tangan, stretching, Berapa minum. lama biasa dok? Paling tidak berapa? 2 sampai 5 menit sebetulnya harusnya. Karena setelah itu produktivitas bisa lanjut loh. Jadi ada jurnal yang mengatakan bahwa ini kalau misalnya produktivitas dikejar nih ya dari jam 8 sampai jam 4 bekerja nonstop tanpa jeda, mereka bertahan sampai jam 2. Nggak boleh istirahat gitu ya. Nah akhirnya setelah jam 2 udah kelelahan, 2 jam terakhir nggak ada produktivitas sama sekali. Tapi dengan membuat jeda per 2 jam, meluangkan waktu 5 menit itu aja buat stretching, dikatakan memang sampai jam 4 produktivitasnya masih bagus. Oke, jadi interval 2 jam itu tadi. Iya. Oke, selain stretching, minum. Minum itu perlu ya, karena kita lupa kan duduk, ya nggak tahu kalau sebelahnya ada cemilan ya. Tapi kalau ambil minum jauh ke sana. Sekarang orang udah pakai botol minum ya. Nah itu paling tidak itu, karena dehidrasi loh. Kalau kita di dalam ruangan kan ya dingin, tenang gitu kan, nggak keringetan seolah-olah nggak haus. Nah tapi tetap loh kulit kering ya, kita butuh cairan. Itu benar sih. Nah jadi jeda-jeda itu dipakai untuk menjaga kita tuh imbang di situ. Nah, kan pekerjaan tidak boleh dihindari kan, memang dihadapinya seperti itu, sehingga ada stresor dari pekerjaan juga jadi berkurang karena kita sudah melakukan break time itu. Oke, sebenarnya simple ya, itu bisa kebiasaan yang tapi bisa. lupa kan kita ngelakuinnya karena lanjut terus atau kena kejar target. Nah, Nah ini setelah kerja akhirnya kemudian balik ke rumah. Tapi kan kadang-kadang masih scrolling juga tuh dok. betul. Belum selesai. Belum Entah selesai itu, scrollingnya ya. Entah itu apa namanya layarnya untuk nyelesain kerjaan yang dari kantor, atau mungkin scrolling untuk refreshing gitu kan. Nah tapi kapan mungkin waktu atau ya yang tepat gitu ya sebelum ada jedanya gitu sebelum tidur. Misalkan kita tidur biasanya jam 10 gitu. Kan mata juga harus istirahat. Kalau tidur tuh pengennya kan tenang gitu kan, nggak ada pikiran. Nah sementara dengan paparan si layar ini apakah itu akan mengganggu? Jadi kita harus ada jedanya berapa jam gitu dok? Ya, yang disarankan 1 jam sebelum tidur. Iya, jadi itu terakhir ya, kita nggak nonton lagi gitu. Jadi atau scrolling lagi, apalagi juga yang medianya kan kecil ya. Jadi kan konsentrasi maksimal terus. Ditambah tadi ya layar tersebut tuh cahaya palsu sebetulnya. Jadi bikin kita awake terus. Yang ada harusnya tidur di jam sekian ya mundur terus kan karena masih screen time terus. Ya kita harus batasi. Jadi kalau target tidur kita jam 9 berarti jam 8 kita udah nggak boleh lagi ya, kecuali kalau memang emergency yang sebentar ya, pendek-pendek. Nah seperti itu. Terus kemudian yang makan segala macam ya kalau bisa konsen ke kegiatannya. Sekarang kita banyak yang makan sambil gitu. Ya kalau foto sih oke lah ya. Foto makan atau foto diri itu sering banget ya. Ya tapi jangan disambi karena sebetulnya jaringan otak tuh akan terbagi gitu ya untuk bisa konsentrasi ini nontonnya sama makannya gitu. Jadi kegiatan tersebut harusnya satu-satu yang kita kerjakan. Dan biasanya untuk makan dengan bersama orang lain itu juga kan ada interaksi, itu yang kita harapkan
itu yang membuat tadi koneksi selnya itu tetap padat gitu. Jadi tidak ada, balik lagi tidak ada kepenyusutan itu yang kita yang kita tanyakan di awal. Iya, dan kalau memang tidurnya cukup karena screen time-nya dibatasi 1 jam sebelum tidur gitu ya, tidurnya deep loh. Jadi memori itu konsolidasi namanya. Jadi udah merekam apa yang kita pelajari, yang kita alami, terus kemudian kita lebih sehat karena pas saat tidur tuh ngebuang racun semua tuh. Nah, bayangin kalau tidurnya jadinya pendek gara-gara screen time tadi, nggak sempat ngelakuin itu, racunnya numpuk semua. Akhirnya penyakit metabolik tuh, hipertensi, diabetes. Ngerembet kemana-mana. Ada ya mulai penyusutan, terus kemudian gangguan memori, nggak tahu nantinya akan jadi tipe demensia yang mana. Ya besoknya gangguan mood dan udah nggak enjoy lagi kerja. Jadi ya dengan membatasi screen time sebelum tidur tuh efeknya bagus banget. Karena kita ngomongin screen time dan tidur, ini juga apakah ada hubungannya nggak sih dok? Misalnya gini, ketika kita sudah tidur, kemudian kadang-kadang kan kita suka kebangun, mungkin beberapa orang kebangun di tengah malam. Tanpa sengaja atau mereka tidak sadar, kemudian mereka buka lah atau mungkin mau ngecek sesuatu, habis itu nggak bisa tidur lagi. Apakah itu ada hubungannya karena itu tadi mungkin dokter bilang apa, cahaya palsu itu tadi ada? Iya bisa. Ya, jadi makanya tetap dibatasi. Kembali niatinnya apa? Lihat apa dulu nih? Tidur fokus aja ya, istirahat. Kalau udah terbangun, udah lihat yang penting-penting, selesai, taruh. Kadang kan juga terbuai untuk lanjut kan. Nah, jadi otak kerja lagi sambil tengah-tengah tidur ya. Dok, apa mungkin pesan message yang mau disampaikan untuk masyarakat? Ini era digital, kita tidak melarang orang-orang untuk berselancar di dunia maya karena itu juga kebutuhan. Tapi yang paling penting kesehatan juga nomor 1 gitu. Ya, jadi karena kita sekarang di era sekarang ini perlu ya gadget ini, terus dia sebagai media ya informasi dan segala macam kita dapatkan dari gadget tersebut ya, dan layar ya sebagai medianya. Ya bijak ya dalam penggunaannya. Artinya kita mesti niatin nih, kita lagi pakai alat itu untuk apa. Ya, terus kemudian lihat kontennya. Ya, kontennya kalau bisa yang bermanfaat buat kita sehingga justru itu yang merangsang fungsi otak. Kemudian durasi tidak boleh terlalu panjang ya, atau berjam-jam, itu nantinya memang akan merusak. Nantinya ya setelah akumulatif akan seperti itu. Jadi sebelum ini jadi suatu masalah pada otak, mulai dibatasi dengan breaking time pada saat kita menatap layar atau melakukan kegiatan dengan layar gitu ya, dan sesuai kebutuhan. Ya, dan sebetulnya nggak ada masalah ya terhadap media tersebut gitu, tapi bagaimana kita bisa menggunakannya tidak hanya menonton saja one way, tapi mungkin itu jadi two way ketika kita bahas bersama dengan partner kita atau orang lain, kemudian melakukan kegiatan yang di layar itu muncul, misalnya kayak senam tadi ya, kita menirukan, jadi ambil manfaatnya dari situ. Ya gitu, jadi itu mungkin justru media atau layar tersebut ya sebagai akses untuk kita terima informasi malah jadi bermanfaat buat kita, malah menambah kesehatan otak, bukan menjadi suatu penyakit bagi otak. Baik. Terima kasih Dr. Asnelia Devi Cesaria, dokter spesialis neurologi konsultan neurobehavior sudah bergabung di CNN Indonesia Health kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah dan kemudian menjadi booster bagi orang-orang masyarakat semua untuk bisa lebih aware dengan kesehatan otak, salah satunya dengan mengubah atau menjaga kebiasaan terhadap screen time itu tadi ya. Terima kasih dok sekali lagi. Terima kasih. Demikian CNN Indonesia Health kali ini, saya Tiffany Raitama. Healthy people, healthy life. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya.